Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Ada 3 dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengulang kaji sedikit pertemuan yang lalu supaya nyambung dengan ayat yang akan kita baca sekarang pada surah Nuh ayat 8. Ada 3 dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa'budullah, sembahlah Allah. Jadi makna sembah Allah ini kita sudah menuju kepada beberapa penafsir. Ada yang mengatakan sembah Allah ini artinya ikhlaslah beribadah. Walaupun kita menyembah Allah tapi tidak ikhlas beribadah, maka tidak dapat pahala. Mana pahala itu? Tapi ada juga yang mengatakan wa'budullah ini apa? Mujahadah. Mujahadah, tajrid, mudawamah, ada 3. Jadi kita itu harus mujahadah. Mujahadah itu pengorbanan. Ibadah itu membutuhkan pengorbanan. Kemudian ibadah itu juga supaya diberikan nilai harus ada tajrid. Tajrid itu apa? Artinya dan kosong itu dari huruf lain. Jadi dari ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu al-mudawamah, terus menerus continue dalam beribadah. Kemudian dakwah Nabi Nuh yang kedua, wattaqun. Hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ati'un. Jadi patuhlah kalian kepadaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ini atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang itu tidak bisa dia bertakwa, tidak bisa dia beribadah kepada Allah tanpa adanya Nabi Nuh yang mengarahkan mereka. Nabi Nuh terus mendakwahi mereka, Bahkan pertama sekali didakwahi itu dalam tafsir Ibnu Abbas, ar-rajul ba'da rajul. Beliau mendakwahinya dari seorang laki-laki pergi ke seorang laki-laki yang lain. Begitulah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sekarang kita lanjutkan pada ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Ini ada tsumma di sini. Kemudian setelah itu diulang lagi tsumma di situ. Artinya dakwah Nabi Nuh itu bervariasi. Kemudian tsumma itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Tsumma yadullu ala taba'udil ahwal. Tsumma itu menunjukkan kepada masa yang lama sekali. Arti masa yang lama bagaimana? Nabi Nuh mendakwahi kaumnya secara personal. Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya secara berjamaah itu dalam waktu yang lama. Artinya dia dakwahi secara sir dulu, secara sir. Dakwah Nabi Nuh kan 950 tahun. Walaupun nanti sebagian mengatakan 950 tahun itu adalah umur beliau. Tapi Ibnu Abbas mengatakan 950 tahun itu adalah dakwah beliau. Umur beliau diangkat menjadi rasul, kata Imam Al-Baydawi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan ala ra'si 40, umurnya 40. Ada yang mengatakan ala ra'si 50, umurnya 50. Ada yang mengatakan ala ra'si 350, 350 tahun lamanya. Jadi ini artinya 950 tahun itu dakwah beliau. Jangka waktu yang dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya. Maka ini tsumma yang pertama. Artinya apa? Ya dulu ala taba'udil ahwal. Waktunya itu panjang sekali baru Nabi Nuh mendakwahi secara jihad. Jadi makanya dalam tafsir yang lain, jihad itu apa? Bi'a'la sautin, dengan suara yang lantang. Makanya Nabi Nuh dipanggil dengan Nuh. Nuh itu apa? Selalu berteriak dengan suara lantang. Karena Nuh itu berasal dari kalimat Naha ya Nuh. Makanya Nabi Nuh dipanggil kathratun niyah, orang yang banyak berteriak, orang yang banyak mendakwahi orang lain. Maka dalam satu tafsir dikatakan Nuh itu artinya
selalu menangisi kaumnya karena pekatkan kaumnya seperti itu. Diajak berdakwah tidak mau dengar. Mereka tetap menyembah 5 patung. Budda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu 5 patung. Kelima patung ini berbeda-beda modelnya. Ada yang model keledai, ada model kuda, ada model orang, ada seperti singa, 5 ini. Dan kelima patung ini itu letaknya di mana? Di atas kuburan para ulama yang mereka agung-agungkan dulu. Jadi diletakkan patung di atas itu. Setiap hari mereka menyembah patung itu. Jadi artinya ketika Nabi Nuh mengajak mereka, "Tsumma inni da'utuhum jihara." Jadi tsumma ini jangka waktu yang lama, tapi tidak disebutkan berapa jangka waktu yang lama. Kemudian dilanjutkan lagi, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr." Ya, ini baru kombinasi. Ini kombinasi. Jadi ini tsumma lagi. Setelah dia mendakwahi dia secara jahar, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, kemudian dalam jangka waktu yang panjang lagi digabungkan 2 cara ini. Maka dikatakan oleh Syekh Tantawi, dakwah beliau sangat unik sekali. Yang pertama dakwahnya sir, kemudian dakwahnya jahar, kemudian apa kata Imam Tantawi lagi? Tsumma yaqumu taratan sirran wa taratan jahran. Kadang-kadang ketika itu setelah itu sir lagi, jahar lagi. Wa yajma' bainahuma sir wa jahr. Dan ketika itu digabungkan lagi kedua-duanya, di antara sir dan jahar. Ini jangka waktu yang dihabiskan oleh Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun lamanya. Pertama sir, kemudian jahar, kemudian sir dan jahar, kemudian digabungkan dua-dua menjadi sir dan jahar. Bisa saja hari ini sir, besok jahar. Kemudian besok sir, kemudian setelahnya jahar. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tapi hanya obat sih, tidak bisa jadi obat. Jadi artinya apa? Mereka didakwahi oleh Nabi Nuh tapi tidak mau mendengar. Kapan mereka mau mendengar Nabi Nuh alaihissalam? Kapan mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dan di dalam tafsir Al-Baghawi, apa disebutkan di situ? Falamma katabu Nuhan bi zamanin tawil. Ketika mereka itu tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam jangka waktu yang panjang sekali, habasa anhumul matar. Hujan tidak pernah diturunkan lagi oleh Allah. Jadi hujan itu kalau tidak diturunkan hujan, dari mana air mereka? Air itu sumber mata air ada 2. Ada dari tanah, ada dari langit. Yang ditutup oleh Allah, yang tidak diturunkan oleh Allah itu cuma dari langit saja. Kalau dari bawah keluar juga. Tapi kan tidak memadai, dari bawah saja. Akhirnya apa? Hujan dari langit itu dihentikan oleh Allah untuk mereka. Karena apa? Mereka itu kata bunuhan bisa menentoi dengan jangka waktu yang lama. Sudah, 1, ini karena tidak turun hujan. Kemudian yang kedua, wa aqama nisaihinna 40 sana. 40 tahun wanita-wanita mereka itu tidak bisa mengandung dan melahirkan. Ya. Tidak bisa mengandung selama 40 tahun. Maknanya apa? 40 tahun kaum Nabi Nuh tidak punya keturunan. Jadi mereka itu keturunan selama itu hanya keturunan kami yang keturunan 2. Yang ketiga, fahalakat thuru'uhum wa mawashihi. Jadi tanaman-tanaman mati semua, hewan-hewan mati semua. Fasaru ila Nuh. Baru mereka datang menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka itu baru keluar Nabi Nuh. Mereka mengaku dakwahi hananya. Makanya lagi urung jabat itu, mereka tahu juga di bumi Banjaran. Ini dia akan meninggal urung Tuhan, dia menunggu dia. Mereka hananya meninggal itu berputar di bumi. Dan berputar di bumi. Ketika hari-hari biasa, jangankan baca Al-Quran, melihat Al-Quran pihana. Yang mereka meninggalnya baca Al-Quran, Al-Quran. Tentang Quran ke peneliti waktu yang menikah itu baca Quran. Dibacalah kebayang, kemudian dibayang. Ini begitu juga kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika didakwahi tidak mau didengar. Itu didakwahinya bukan setahun 2 tahun tidak. Ketika kita membuka di dalam tafsir itu, baik tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Baitawi, kata beliau, itu pengikut beliau itu cuma Thalatha wa Thamanun, 83 tahun, 83 orang. Yang naik ke dalam kapal itu 83 orang semuanya. Itu belum lagi nanti dari golongan binatang, belum lagi nanti dari tumbuh-tumbuhan. Dan kapalnya itu ada 3 tingkat.
dekat. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi atau di dalam tafsir Sawi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya manusia itu pada yang paling atas, mereka di atas. Yang di bawah itu kalau tidak salah binatang. Kemudian yang kedua itu tumbuh-tumbuhan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fasaru ila Nuh. Setelah itu mereka melapor kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, bagaimana caranya ini? Ya, katanya seandainya wujud karena betul-betul di Allah, tapi katanya kita katanya. Ya Allah, banyak betul-betul juga katanya Allah. Katanya Pak Kawin. Ini dosa apa yang sudah saya lakukan? Ya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Apa telah menjauh anak bayangin? Apa telah menjauh penduduk kampung yang juga mati? Maka kalau seandainya ada model-model seperti ini, itu seperti firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Faksusin fasas. Wahai Muhammad, cerita-cerita orang dulu kamu ceritakan kepada umatmu. Cerita-cerita apa umatmu? Menyawujud hanya itu kita yang berkor. Cerita apa umatmu? Jikalau umat Nabi Nuh bukan dalam wujud. Coba lihat kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Kenapa saya letakkan mereka dan mati mereka semua? Coba tanya sama nabinya. Coba lihat sejarah. Kan mereka itu mengurangi timbangan dan melawan nabi mereka. Maka diberikan nasab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya saran Nabi Nuh, ini saran Nabi Nuh. Kalau kalian ingin seperti semula lagi, diturunkan hujan, kemudian wanita-wanita kalian bisa mengandung kembali, kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup kembali, maka lakukanlah hal ini kata Allah. Yang kita jawabin aja, kita seperti ini juga. Ini kok malang selalu saya? Kenapa tidak berkah hartanya? Lebih harta berkah, bukan lagi oleh. Kenapa tahun ini selalu sial selalu? Ya. Maka lagi oleh. Saya pribadi tidak personal. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan syaratnya satu saja syaratnya. Faqul tustaghfiru rabbakum. Itu fa ini adalah sababiyah. Jadi arti fa sababiyah dengan sebab kalian lakukan ini, maka yang 3 hal tadi akan ditarik kembali oleh Allah. Kalau kalian melakukan ini, kalau tidak melakukan, jangan pernah harap akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mereka lakukan. Ya, akhirnya mereka ketika dilakukan ikrar lagi kepada Allah. Ini ada cara lain, harus ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan. Yuk kita cara istighfarnya. Maka kalau kita melihat di dalam tafsirnya Al-Wasit Syekh Tantawi, beliau mengatakan ini nasihat ini diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam ala sabili an-nushi wal irsyad. Dia memberikan nasihat dan mengarahkan kaumnya. Kalau kamu mau begini, lakukan hal begini. Mau ini, lakukan hal begini. Karena begini Nabi Nuh, ya, menyebutnya kamu begini. Ketika kaum lagi kali tak dakwah yang bingung, tiba-tiba nak pergi panjat tu katanya. Jadi ku pergi panjat. Awak hendak dengar dulu, kita jalan ke orang ni. Ya. Kita jalan ke orang ni. Awak bukan hendak dengar dulu. Ijazah yang bagaimana ada dapat berapa lagi ni. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dia sikapi ini kaumnya, keluhan kaumnya. Jadi kaum Nabi Nuh mengatakan, "Faqul tastaghfiru rabbakum." Jadi secara baik-baik. Maka Imam Tantawi mengatakan dakwah Nabi Nuh itu luar biasa. Ada pertemuan yang pertama kan kita sudah membahas ala sabili tarhib wa tarhib. Jadi artinya apa? Dia menjemput bola Nabi Nuh alaihissalam. Kan ya prehmo hai itu yang boleh dakwah aja kenal kan tidak, dia menjemput bola. Makanya kata Syekh Tantawi, dakwah pertama Nabi Nuh alaihissalam walaupun yang ikut cuma 83 orang, tapi metode dakwahnya luar biasa. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam duduk di rumah saja, mungkin 1 orang pun tidak ada yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ini dengan dakwah sedemikian rupa. At-tarhib wa tarhib. Tarhib itu mereka motivasinya seperti ini. Beristighfarlah kepada Allah. Kalau tidak beristighfar maka akan seperti ini terus kata Nabi. Yang menyuhkan beristighfar akan lagi maaf Allah. Yang ujung-ujung dan tertendih apa? Istri kalian tidak perlu kalian harapkan untuk menunggu beberapa tahun kemudian supaya bisa mengandung dan melahirkan, tidak bisa. Dan binatang-binatang kalian itu tidak bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Mati, kata mati dulu. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika mengajak kaumnya itu,
ala sabili ta'ammul wa tafakkur. Disuruh ta'ammul. Ta'ammul itu apa? Coba perhatikan. Kalau kalian ini masa depan kalian begini, kemudian muhasabah lagi, coba muhasabah. Kenapa Allah tidak turunkan hujan? Karena kalian berbuat begini-nya. Ini metode Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga metode Nabi Nuh. Ini kata Imam Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Nabi Nuh alaihissalam tadzkirihim bi ni'matillah. Artinya selalu memberikan ini kepada mereka, mengingat-ingat nikmat Allah. Jika ada nikmat Allah kami jauh. Jika ada nyawa, jika nanti benar kebenaran Allah. Itu metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Artinya beliau menjemput bola dan memberikan motivasi pada kaumnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa harus kita ampun kepada Allah? Innahu kana ghaffara. Ghaffara itu sudah silang mubalaghah. Ghaffara menggunakan tasdid lagi gitu. Ghaffara. Kalau kita begini, daraba memukul, daraba memukul, terus memukul tak pernah berhenti-berhentinya. Ghafara memberi maaf ya, maaf. Ghafara itu memaafkan terus. Bukan ada syahadat, maaf dari Allah. Bukan ada syahadat itu oleh Allah, maaf dari Allah. Kalau kita kan tidak. Kita kalau seandainya berinteraksi dengan sebuah perusahaan, jadi ketika kita membuat kesalahan, kata pimpinannya nyok katigo, nyok dua gon. Ketika 2 kali, dia KIP taksi loh, nyok potong gaji ini kata sudah 2 kali. Kalau 3 kali, kena boleh lebih. Artinya apa dipecat langsung. Besok dia datang lagi, anda apa berapa lagi? Setahun depan datang lagi, anda apa berapa lagi? Kata pimpinannya, anda benar kerja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini mana ghafara sini. Jadi ghafara dalam tafsir Al-Qurtubi kata beliau, targhib fi taubah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuka diri siapa mau bertobat. Maka dalam sebuah diskusi, dalam diskusi itu Allah mengatakan begini, ada fatihu yadayya, saya membuka kekuasaanku kata Allah, saya membuka diriku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah yang berbuat dosa di pagi hari? Karena kita Allah ada bukan syahadat. Nah, saja ada bukan. Teman-teman buruk saja bukan syahadat. Burung dekat ke kau, atau orang dengki ke kau, atau apa saja. Allah mengatakan adakah yang berbuat dosa di pagi hari? Saya ampuni dia kata Allah. Saya ampuni dia. Kemudian di pagi hari begitu juga. Adakah yang berbuat dosa di malam hari? Kalau ada saya ampuni dia. Minta kepada aku, saya ampuni dia. Ini masalahnya ada orang berdoa macam tengah malam, burung terbayang pun bunga-bunga lagi ampun Allahnya turun ke dalam. Jarang sekali. Padahal kalau dia minta saya ampuni dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang dirahmati. Apa fungsinya? Beristighfar kepada Allah. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan begini dalam sebuah hadis sahih. Saya beristighfar kepada Allah itu ada 70 marrah. 70 itu 70 kali. Padahal coba perhatikan Rasulullah pun ada syarat Rasulullah ke Allah. Ada syarat pun Rasulullah. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu semua dalam kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah merasa bersalahnya. Satu, yang kedua, Rasulullah ingin mengajarkan umatnya. Kalau kamu ingin dapat keberkahan, lakukan apa yang saya lakukan kata Rasulullah SAW. Ingin mengajarkan umatnya. Salah satunya apa? Rasulullah pernah berdoa begini. Wala tukhzini yaumal qiyamah. Jangan permalukan saya ya Allah di hari kiamat. Apa maksud permalukan ini? Permalukan ini, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, kau ini dalam Al-Quran. Kalau tadi hadis, dalam Al-Quran dikatakan, setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka, maknanya apa? Allah sedang menghina dia dan mempermalukan dia di depan orang lain. Penyakitnya juga hebat kan katanya orang. Dia malah buat aku pemalai ini pun aja. Li Allah Subhanahu Wa Taala beroleh. Kerana dia punya lagi, dia punya lagi malai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul berdoa kepada Allah, jangan permalukan saya di hari kiamat ya Allah. Maksudnya apa? Dia pernah dalam neraka. Maksud doa Rasulullah itu ingin mengajarkan umatnya, dibaca doanya. Karena Rasulullah tak mungkin masuk ke neraka. Artinya doa ini untuk mengajarkan umatnya supaya berdoa seperti doa Rasulullah SAW dijauhkan dari api neraka. Anjirni minannar, jauhkan saya dari api neraka ya Allah.
Makanya fungsinya untuk apa? Untuk istighfarnya. Ya seperti Rasulullah katakan tadi, saya 70 kali beristighfar setiap hari. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam hadis saya bukan 70, lebih dari 70. Kemudian dalam pemahaman ahli hadis lain, mereka memahami hadis ini 70 kali itu minimal 70 kali, tidak kurang dari 70 kali. Artinya apa? Bisa 1000 kali, lebih daripada 1000 kali. Kalau kita apa salahnya kita main tadu ini? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tadu. Oh hanya serius raya-raya itu mana? Bukan apa kita tadu ini. Astagfirullah, astagfirullah. Nyampe gara-gara mendawa raya itu kan ada ini fakir. Ada dengar ini raya itu, ada dengar ini baca itu. Jadi daripada itu dulu baik gara-garanya istighfar biasa. Jadi istighfar untuk diri kita sendiri. Kau sering sedang main dalam hati Allah. Makanya di sini Nabi Nuh mengatakan begini melalui firman Allah ini. Untuk apa? Untuk apa kita beristighfar? Untuk apa kita mohon maaf kepada Allah? Bahkan ada satu syarat lagi ya. Hanya satu syarat dulu. Yang pertama istighfar. Yang kedua mengakui dosa kita sama Allah. Ini yang paling penting. Karena ada orang istighfar, dia tidak mengakui dosa kepada Allah sedang berbuat dosa. Istighfar benar ya, astagfirullah. Tapi astagfirullah berdoa, ya Allah Tuhanlah lu ya Allah. Apa salah saya? Dia katakan doa berhasil, Tuhanlah lu ya Allah. Ya, jadi dia dia mengatakan apa salah saya sehingga kau membuat saya seperti itu? Ya kamu makalah Allah. Jadi artinya apa? Sedang beristighfar kepada Allah. Satu, yang kedua mengakui dosa yang sudah kita lakukan. Doa pengakuan dosa itu dalam Al-Quran itu ada dua sampel. Yang pertama sampel ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam berdoanya bagaimana? Rabbana innana alamna, ya Allah belum talim, inna belum talim. Ya Allah kami sudah talim, ampunilah dosa kami kalau Engkau tidak mengampuninya ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang pertama. Ini doa ini dibacakan oleh Nabi Adam setelah Nabi Adam diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Setelah 200 tahun lamanya Nabi Adam terus menangis tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ini kita bisa merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Barawi, kemudian satu lagi Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Itu pada halaman paling atas itu. Fa kami atai amin ataku min taubatu. Lafadznya sama seperti tafsir Ibnu Abbas, lafadznya sama seperti tafsir Al-Barawi, lafadznya sama seperti yang ada di dalam Sirajul Talibin. Kalau kita tak percaya pada Sirajul Talibin yang dikarang oleh Imam Al-Masali, karena huruf ada dengan Imam Al-Masali, kita bisa merujuk ke dalam Al-Barawi, lafadznya sama. Oh, ada materi Imam Al-Barawi, ambil punya Ibnu Abbas yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Ada mungkin Ibnu Abbas kayak kamu, ada mungkin kamu. Karena Rasulullah SAW, Ibnu Abbas hidup pada masa Rasulullah dan terus didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi Adam menangis di atai amin 200 tahun lamanya. Kenapa tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Nabi Nuh alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, Allah mengatakan fiha tahyaun wa fiha tamutun. Kamu hidup di situ, kamu mati di situ, dan kamu akan dibangkitkan juga dari bumi ini. Nabi Nuh mengatakan, Nabi Adam mengatakan, Tuhan adon ya. Apakah gara-gara buah fudi yang kecil itu saya bersalah seperti ini? Sehingga kau memisahkan aku dan istriku selama puluhan tahun lamanya ya Allah. Tuhan adon ya Allah, Tuhan adon ya Allah. Hingga terus mengingat dulu ya. Ketika itu dibiarkan saja oleh Allah begitu saja. Kemudian ketika setelah itu Allah mengutus Nabi malaikat Jibril. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jibril, Allah mengatakan Jibril itu perlu ada. Kenapa dia tidak saya ampuni dosanya? Karena dia tidak mengakui dosanya kepada Allah. Makanya setelah itu diakui dosanya. Fataba alaihi. Fa-nya tidak sama seperti fa ini. Kalau fa ini adalah fa sababiyah. Kalau fa-nya tadi itu fa taqiq, artinya langsung diterima taubatnya oleh Allah gara-gara apa? Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya di depan Allah. Lut tadi. Sama seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan. Kan tidak dilepas oleh Allah, dibiarkan begitu saja oleh Allah. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam dia beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, diulang-ulang berapa kali? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus. Kalau bukan gara-gara dia beristighfar kepadaku, minta maaf kepadaku, mengakui dosanya kepadaku, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Dia akan terus berada dalam perut ikan itu
sampai dibangkitkan nanti pada masa. Kaum sekalian sedang dirahmati Allah. Maka menjauh-jauh dari syarat Allah. Kita punya dosa pada dan tidak mengakui dosa kita. Terus berada dalam kegelapan sampai kita meninggal dunia. Tapi siap. Cuma sekali-sekali dulu saya sekali. Tampilan sujud tidak pernah hadir. Rabbana innana zalamna anfusana. Atau doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lu tadi, lu maaf dulu ya. Kalau kita sesuaikan dengan yang sudah dilakukan oleh dua nabi, insya Allah dosa kita diampuni Allah dan keberkahan itu akan diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sebagaimana dirahmati Allah. Apa fungsi istighfar sebenarnya? Apa fungsi mengakui dosa di depan Allah sebenarnya? Kita mengakui kalau kita sudah zalim, maka dijawab oleh Allah di sini. Yursilis samaa 'alaikum bidraha. Yursil, kenapa barisnya itu? Barisnya ke bawah. Sebenarnya ini yursil karena susahnya sukun dengan sukun, maka dibariskan ke bawah. Kenapa barisnya ke bawah? Karena dia adalah jawab syarat. Kalau kalian melakukan ini mau beristighfar, yursilis samaa 'alaikum bidraha. Akan dikirimlah. Ya, ini kalau kita lihat di dalam terjemahan sama itu langit. Akan dikirimkan langit kepada kalian. Maksud dikirimkan langit apa? Akan dikirimkan hujan yang ada di awan itu di langit di atas. Ya, ini namanya apa? Kalimat apa? Ijaz hasaf. Ada yang mengatakan ini kalimatnya apa? Majas mursal. Jadi tidak disebutkan hujannya, tetapi disebutkan langitnya. Kenapa langitnya? Karena awan itu berada di langit, walaupun di bawah langit satu. Awan itu di langit. Dari mana airnya? Air itu diikat oleh awan. Ya. Maka yudriki wa yudriki cara diikat air dengan apa? Awan. Awan itu kan artinya bulannya. Punya kan ada mungkin. Dia kacau awan, tak boleh. Kan berawal. Maka Allah menyuruh kita untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Salah satu penafsir Al-Baghawi mengatakan, itu ayat itu bukan makna sebenarnya. Kita bukan disuruh lihat onta, walaupun ada kesamaan dengan onta. Persamaannya apa? Air setelah diminum oleh onta, dia naiknya ke atas, ke punuknya. Tidak pernah air itu di atas, air selalu di bawah. Sekarang coba kamu lihat, kenapa bisa di atas air itu? Apalah yang turun ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat onta. Ketika dia minum air, kenapa airnya bisa di atas? Semua binatang air di perutnya tidak ada di punuknya kecuali onta. Ada air. Dice pak kunci, bantu pak perut. Kita juga inari onta. Semua di sini pak, kecuali nanti didistribusikan ke otak sedikit, semua sedikit. Demikian pula air. Coba kata Allah, coba lihat. Air yang ada di laut ketika ditarik oleh matahari, diikat oleh awan. Coba lihat kenapa bisa diikat oleh awan. Ada molekul apa di situ? Ada partikel apa di situ? Makanya ini kan pengetahuan, disuruh manusia berpikir. Yang berpikir manusia berpikir lagi. Yang mati lagi, bangkit kembali, ada mati. Hal-hal pun berpikir hebat. Punya mati, bangkit kembali. Dalam Al-Quran sudah jelas semuanya. Bahkan Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, Ambatakum nabata. Saya tumbuhkan tumbuhan yang dulu mati, kemudian saya hidupkan kembali. Begitulah kalian akan saya hidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mudah sekali menghidupkan kembali. Biji-biji yang mati akan kering. Cincok biji-biji di rumah padi yang sudah puluhan tahun namanya cincok tertanam padinya. Kemudian ditiram, iki mau padinya. Demikian pula kalian yang sudah mati kalian itu berada di alam barzakh. Ketika itu saya suruh untuk bangkit semua sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang sudah lama sekali kalian tanam kembali, kalian siram air dan dia bangkit kembali. Kaum muslimin sekalian di dalam Allah. Yursilis samaa 'alaikum bidrah. Bidrah ini apa artinya? Bidrah di dalam tafsir Al-Baghawi itu bidrah itu istidamah secara kontinu dan terus menerus. Ada yang mengartikan juga bidrah itu apa? Bidrah itu berkelanjutan. Bidrah itu terus bertambah hujannya kontinu. Hujan terus bulan digurus ini bisa terus. Ya terus mati dia udah digurus ini kita sudah tunggu ada yang belum diujinya. Biar nanti kan kontinu tunggu kalau ini kalau ini tidak. Kalau seorang mengakui dosanya, hujan itu akan kapasitasnya turun waktu yang sudah ditentukan. Bonyok sesuai dengan itu. Ini bidrah namanya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, ini satu yang pertama. Maka kalau kalian tidak pernah turun hujan selama 40 tahun atau sekian puluh tahun kata Nabi Muhammad SAW,
maka beristighfarlah kepada Allah, hujan itu akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin. Yumditkum itu berasal dari kalimat badda yang unduh, terus diberikan nikmat rezeki. Ya, amwal ini apa? Bukan harta saja. Nikmat rezeki poin dan nomi timo mandu rezeki apa-apa saja Pak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang ada di dalam Al-Qur'an itu pada surah Al-Qalam. Pada surah Al-Qalam, waja'altu lahu malam mamduda. Allah mengatakan saya memberikan kepada Walid al-Mughirah, orang paling kaya kepada Allah, harta yang terus bertambah, itu mamduda. Mamduda di dalam kajian di Ibnu Katsir kata beliau zada fi syai', harta terus bertambah. Artinya apa? Kenikmatan dia terus bertambah. Tapi dengan cara beristighfar pada Allah dan mengakui dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua. Artinya kalau kita beristighfar kepada Allah, usaha kita pun berhasil penuh dengan keridhaan, kemudian tumbuh mentah-mentah maju keberkahan. Ini keberkahan. Artinya apa? Ada juga orang bertambah hartanya tapi tidak berkah. Yang tahunya buruk haji Allah, buruk ada kebayangnya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, jangan jadi patokan kamu dan orang-orang beriman. Orang yang saya berikan harta banyak berarti saya cinta kepada dia. Tidak, kata Allah. Dan orang yang saya berikan rezeki sedikit berarti saya benci kepada dia. Tidak, kata Allah. Kalau orang beriman, kalau saya tambahkan rezekinya, sedang saya uji dia. Kalau ada orang kafir, orang beriman, kemudian dia saya miskinkan dia, saya akan menguji juga dia. Seumpama keimanan dia, keyakinan dia kepada aku, kata Allah sebagai pemberi rezeki. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang kafir, saya tambah hartanya, bukan berarti saya itu cinta kepada dia, tidak. Liwa'alzimahu biha fid dunya, untuk mengasah dia di dunia ini, kata Allah. Maka makin banyak harta, makin mengasahnya. Kalau ada orang kafir lagi, saya miskinkan dia, maknanya pasangan saya laknat dia, kata Allah. Maka sebagian itu ketika sudah dilaknat, ada juga yang bertobat. Nah, yang kafir lagi-lagi aja, ada berubah-ubah. Ini sudah dua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, wa bani ini anak kamu akan saya tambah apa keberkahannya. Anak merupakan satu-satunya modal bagi kita untuk bisa menolong kita dari api neraka. Anak satu-satunya ketika kita ini berdakwah bisa juga sama anak. Dan perlu orang yang dakwahnya. Ketika anak itu melakukan apa perintah kita dapat pahala juga sebagaimana yang dilakukan oleh anak itu. Yang punya nama malu, dia berdakwah, belum dakwah, kau ibu kini kau. Berarti ada dakwahnya ayatnya tapi kaitan ada ayat. Artinya pada kesempatan kita walaupun tidak bisa berdakwah orang lain, kita tahu ya anak kita sendiri. Katanya Pak, kali terbayang dulu, katanya nyewo, katanya kali terbayang. Apabila anak melakukan ibadah salat, setiap kita tanya dia salat. Kita ajarkan dia berwudu, cara berwudu. Kita ajarkan dia baca Al-Quran. Setiap dia baca Al-Quran, pahala yang sampai ke kita itu sama seperti dia, tidak mengurangi pahala dia sedikit. Ya. Dan dia ada berbeda. Ya. Makanya seperti apa namanya? Ini cerita Walid al-Mughirah ini. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak banyak sekali diberikan oleh Allah. Anaknya dalam satu tafsir itu, dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan 10. Ada yang mengatakan 13, anaknya 13. Tapi akhir itu, karena ada yang mengatakan 7, kita ambil dikatakan 10. Wa badina syuhuda, nikmat yang paling besar kata Allah saya berikan kepada Walid al-Mughirah, tetapi dia tidak teringat kepada saya. Adalah 10 anak yang berbakti kepada dia. Anaknya berbakti semua. Walaupun 3 orang yang mukmin nanti, 3 orang mukmin, yang 7 orang ini kafir semuanya. Maknanya berbakti apa? Mereka tidak pergi kemana-mana kecuali apa? Berbakti terus kepada Walid al-Mughirah. Kan nikmat luar biasa. Kita coba lagi. Kita udah ada itu. Di Mekawin itu orangnya kayak gini. Mekawin itu kayak buatan lo. Mekawin itu kayak di rumah yang layak kan di rumah deh. Tak kalah anak kemudian itu lagi dapat dari kami di minggu. Tapi di minggu. Makanya Walid al-Mughirah ke-10 anak yang tidak keluar dari rumah ini. Iya kau minta. Anak buku ya, anak kamu. Puas lagi. Aku yang minta to. Buku yang benar anak buku ya, duduk ini. Kan nikmat luar biasa. Makanya diakui oleh Allah. Nikmat luar biasa Walid al-Mughirah. Apa namanya? Wabadina syuhuda, anaknya yang selalu berada di sekitar dia. Nama anaknya. Kenapa? Karena anaknya pandai berterima kasih kepada Walid al-Mughirah.
Dari kecil dibesarkan anaknya, dipelihara ibunya, ini pun doa, sehingga anaknya ingin membalas budi pada orang tuanya. Makanya kalau ingin anak itu seperti itu, maka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan yang saleh bagaimana doa Nabi Zakaria. Maka ada satu perkataan ini, pepatah. Satu orang tua itu bisa menyekolahkan 10 orang anaknya. Satu orang tua itu bisa menafkahi 10 orang anaknya. Itu lembu, hijau kuliah, hijau belanja, belanja, sanggup dia walaupun 1 orang. Sanggup dia besarkan anaknya 10 orang. Jika orang menurut 10 orang itu sanggup dia. Tapi 10 orang anaknya yang hebat-hebat itu tidak bisa menjaga 1 orang ibunya. Ya. Tidak bisa dia menjaga 1 orang ibu. Jadi pun dipakai mak lagi. Alah nama dia itu, cok pek. Jadi semua model pek, cok pek. Lebih mudah ni. Jadi pondok yang di Amerika, ada bukan hebatan di Amerika. Hai itu nyuwon mak lagi. Nama dia. Yang nyuruh itu cari di kapal. Jadi kalau orang itu tidak bisa menjaga 10 orang tuanya. Ibarat yang diberi Tuhan, sewa babysitter pada jaga mak. Aduh, bayi menunggu. Sewanya yang jaga dari orang. Artinya batas untuk dia jaga 1 orang ibunya. Padahal ibunya mati-matian menjaga 10 orang anaknya. Makanya Walid Al-Mughirah itu. Maka nanti kalau ada yang tanya, kenapa anak ini nikmat? Kenapa nikmat? Karena setelah dibesarkan anak itu tahu dirinya. Sebagaimana Walid Al-Mughirah, 10 orang anaknya itu dia jaga 1 orang ayahnya. Maka senang sekali Walid Al-Mughirah. Oh berjalan, nah kamu. Tetapi Walid Al-Mughirah ketika diberikan 10 orang anaknya itu semua taat dan patuh kepada dia. Walid Al-Mughirah anak tinggal Allah. Ya, anak tinggal baju Allah. Akhirnya semua diambil oleh Allah. Hartanya diambil, anaknya diambil. Kemudian umurnya juga cuma 70 tahun. Artinya apa? Begitu panjang umur diberikan oleh Allah, tidak pernah bertaubat dan tidak pernah tahu dirinya. Akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Dia orang paling kaya. Kata Ibu Abbas, hartanya itu mabaina Syam wal Yaman. Hartanya itu dari Syam dan Yaman ada di Medina. Padahal dah jauh yang mana ada di Medina. Perjalanan yang ada di Medina. Ya, ada di Medina begitu banyaknya hartanya. Tapi ketika dia mau meninggal dunia semua habis. Anaknya mati semua, 7 orang mati dulu. Yang tinggal cuma 3 orang yang beriman ini. Kemudian beliau itu kena penyakit baki kena duro. Ada yang mengatakan kena sihab, tombak di kaki dia. Sehingga apa? Gara-gara penyakit itu dia mati dalam keadaan fakir dan tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang ketiga. Kalau bersyukur diberikan anak yang saleh. Kemudian selanjutnya satu lagi. Wa yaj'al lakum jannat. Kenapa menggunakan yaj'al? Ini artinya apa? Masa depan. Artinya ketika seorang itu dia beristighfar kepada Allah akan diberikan 2. Yang pertama kenikmatan dunia adalah 3. Kemudian yang selanjutnya diberikan kenikmatan akhirat, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum masuk ke dalam surga, yang namanya urung istighfar, urung patuh datang kepada Allah di dalam alam barzakh saja sudah diberikan pintu-pintu surga. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Golong kepada surga, tapi kata benar kayak kita supaya diberikan pintu-pintu surga kepada uji kita kepada adik kita. Yang kerja yang kamu doa dari adik kita jawab pakai roleh, menjadi roleh. Pernah yang diberikan kerja dari adik kita. Ibu doa Allah Rabbi firli wali daya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Pernah dia? Pernah dia berdoa katanya? Ya Allah jadikanlah kuburan urung ciyo rawdatan min riyadil jinan gangke cara wali pernah dia. Jadi dia datang pada kubur doa. Ada doa dia menyona dengan nama dia. Belum yang salah. Kaum sekalian yang dalam Allah tidak saja diberikan surga. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhara. Anhara di sungai. Artinya apa? Ini satu paket. Diberikan surga dan sungai-sungai yang berada di dalam surga. Itu nikmatnya kehidupan di akhirat nanti. Ketika seorang dimasukkan dalam surga. Jadi artinya fungsi istighfar itu 2. Artinya 2 ini apa? Kita diberikan keberkahan oleh Allah di dunia. Dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Sebenarnya orang paling bahagia itu satu orang muttaqin. Di dunia bahagia, ketika meninggal bahagia, alam barzakh bahagia, dibangkitkan bahagia dan kebahagiaan yang terakhir itu masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penyoleh yang sampai apa?
Maka akibah itu artinya apa? Semua kembali kepada orang mutakin. Ketenangan jiwa ada sama dia, keberkahan ada sama dia, kemudian ketenangan jiwa ada sama dia, semua ada sama dia. Untuk orang-orang mutakin saja. Saya rasa cukup sekian saja. Tidak usah dialog lagi. Ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan teman sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.